السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Di antara hadis kisah yang terjadi di zaman salaf, zaman para sahabat yang berkaitan dengan masalah niat adalah apa yang terjadi pada salah seorang sahabat ketika itu yang memiliki niat untuk bersedekah. Maka dia berikan sedekahnya kepada seseorang untuk dibagikan di masjid. Bagikan sedekah ini kepada fuqara wal masakin di masjid sana. Maka berangkatlah orang ini ke masjid dan membagi-bagikannya. Ternyata di antara yang menerima sedekah adalah anak orang yang bersedekah tadi. Dibagikan dan dia menerima. Ibnu sahibis sadaqah, anak si pemilik sedekah tadi. Fa'aqadaha mimman hiya 'indah. Maka dia ambil dari orang tadi sedekahnya, kemudian dia pulang. Sampai ketika dia bertemu dengan bapaknya dan bertanya, dia jawab bahwa saya mendapatkannya di masjid. Ketika tahu bahwa dia mendapatkan sedekah tadi dari masjid, maka tahulah bapaknya bahwa anaknya menerima sedekah yang dia suruh orang tadi membagikannya. Fa'alima bidzalika abuhu. Maka ayahnya mengetahuinya dan mengatakan, "Ma iyyaka aradtu." Sungguh, bukan kamu yang saya niatkan. Artinya saya niatkan sedekah ini bukan untuk kamu. Bukan untuk anaknya sendiri. Kata anaknya, "Wahai ayahku, aku menerima sedekah ini dengan hakku." Ini karena dia fakir, berhak menerima sedekah. Dan sudah dikasih oleh orang yang ditugasi. Maka ini hakku dan aku menerimanya dengan halal. Akhirnya terjadi mukhasamah. Pertikaian antara bapak dengan anaknya. Bapaknya bersikeras bahwa saya tidak meniatkan sedekah itu untukmu. Anaknya mengatakan, saya menerima harta ini dengan halal. Sampai keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana ya Rasulullah, kami bertikai. Saya meniatkan sedekah bukan untuk anakku. Tetapi anakku mengatakan bahwa dia menerima dengan haknya atau dia menerima dengan kebenaran dan dia menerimanya dengan halal. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun menjawab, menyelesaikan keputusan tadi atau menyelesaikan qadhiyah tadi dengan keputusan, laka
ma nawait wa qala lil akhid laka ma akhad. Mengatakan kepada orang yang bersedekah, bapaknya, dengan mengatakan laka ma nawait, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Kemudian berkata kepada anaknya yang menerima sedekah, walaka ma akhadta, dan untukmu apa yang kau ambil. Yani harta yang kau ambil itu hakmu, untukmu, dan engkau, wahai sang bapak, engkau mendapatkan dengan niatmu, walaupun kembalinya ke anak sendiri, tetap engkau mendapatkan niatmu. Apa niatnya? Untuk sedekah pada orang lain, bukan pada anaknya. Tetapi ternyata jatuhnya ke tangan anaknya. Maka engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, dan anakmu mendapatkan apa yang dia terima dari harta. Ini keputusan dari Rasulullah SAW. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang yang memiliki niat, maka dia akan mendapatkan niatnya, walaupun kenyataannya kembalinya kepada anak sendiri. Imam Ahmad rahimahullah mengambil hadis ini sebagai dalil dan beramal dengan hadis ini dalam nas beliau, yang ucapan-ucapan beliau, bahwasanya tergantung niatnya, maka walaupun ternyata nyampainya tidak kepada apa yang semestinya, tetap dia mendapatkan pahala niatnya. Walaupun kebanyakan para ulama dari madhabnya menyelisihi beliau. Wa innar rajul innama yamna' min daf'is sadaqah ila waladihi khasyata an yakuna muhabah. Karena sesungguhnya orang tadi tidak menghendaki untuk harta sedekahnya jatuh ke tangan anaknya, karena dikhawatirkan kalau itu hanya muhabah. Muhabah itu seperti kecintaan anak sama bapaknya, kecintaan bapak sama anaknya. Itu muhabah. Saya khawatir kalau saya memberikannya kepada anakku, itu bukan sedekah, itu sekedar karena saya cinta sama anakku diberi sesuatu gitu saja. Itu kekhawatiran bapaknya. Berarti kekhawatirannya adalah jatuhnya nilai sedekah dia. Fa idza wasalat ila waladihi min haitsu la yash'ur. Tetapi dalam kejadian itu, jatuhnya ke tangan anaknya itu tidak dalam keadaan sengaja dan tidak merasa. Karena dia menyuruh seseorang, bagikan beberapa orang di masjid. Ternyata di antara orang yang diberi adalah anaknya. Berarti al-muhabah manfiyah. Berarti muhabah hanya karena kekeluargaan, hanya karena cinta anak, hanya karena niat-niat itu tidak ada. Karena dia menyuruh dan tidak merasa kalau akan jatuh kepada anaknya. Sehingga Rasulullah SAW memutuskan bahwasanya engkau mendapatkan niatmu dan anaknya engkau mendapatkan apa yang kamu ambil. Berarti dia tetap dalam keadaan berhak menerima harta yang dia terima. Bapaknya juga berhak mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya dan bukan muhabah. Al-muhabah manfiyah. Manfiyah yakni tidak ada dalam catatannya atau tidak ada dalam nilainya. Karena itu sama sekali bukan kekeluargaan dan dia tidak tahu bahkan kalau akan jatuh ke tangan anaknya. Beda dengan orang yang mau sedekah. Kumpulkan beberapa orang. Satu orang kiai mengumpulkan 5 orang muridnya. Terus dia pegang harta sedekahnya dengan niat, ini saya sedekahkan untuk kamu kepada santri pertama. Nanti kamu sedekahkan pada santri kedua. Santri kedua sedekahkan pada santri ketiga. Santri ketiga pada keempat. Yang keempat pada kelima. Yang kelima kepada saya. Ngerti? Iya. Saya sedekahkan harta ini untuk kamu. Kata yang kedua, saya terima. Jazakumullah khair. Saya sedekahkan kepada kamu. Yang kedua. Yang kedua, saya sedekahkan pada yang ketiga. Yang ketiga, saya sedekahkan pada kamu. Dan sampai kembali kepada kiainya, sudah. Sekarang kamu sudah sah seluruhnya. Bagaimana? Muhabah atau bukan muhabah? Apalagi pada anaknya. Nanti saya kasihkan kamu, kamu berikan pada saya. Ini tentunya ada nilainya di sisi Allah. Bahwa itu adalah hiyal. Hilah. Hilah itu adalah permainan
atau rekayasa supaya bisa mengakali zakat atau mengakali sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib misalnya zakat fitrah, saya berikan beras ini kepada kamu, kamu kepada sampai berputar kemudian ke dia lagi. Kalau tidak sengaja bisa dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan mendapatkan nilai dia sudah mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas. Karena kejadiannya berarti sama dengan sahabat tadi yang mengatakan bagikan di masjid, ternyata jatuhnya ke tangan anaknya. Sengaja atau tidak sengaja? Karena tidak sengaja, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, laka manawait. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, walaupun kembalinya pada anak sendiri. Demikian pula seperti tadi, saya sedekahkan pada kamu, wahai fulan. Tidak ada rencana, tidak ada hilah. Fulan ini memberikan pada, kebetulan saya mau zakat fitrah, belum punya beras. Saya dapat beras, saya berikan kepada fulan. Fulannya berikan kepada fulan lagi. Sampai kembali pada orang tadi lagi. Dalam keadaan orang tadi tidak tahu kalau beras ini beras yang dari dia. Tidak tahu dia. Alhamdulillah. Ternyata aku sudah zakat fitrah dan Allah kembalikan kembali dengan lebih banyak. Selesai. Ikhwan fillah azakumullah. Ini akan diterima oleh Allah sebagai sedekah, sebagai zakat fitrah yang wajib. Dalam keadaan tidak berkurang nilainya walaupun kembali pada dia. Seperti kejadian anak tadi. Wa huwa min ahli al-istihqaq as-sadaqah fi nasil amr. Dan anaknya orang tadi dalam keadaan mustahiq, berhak menerima sedekah. Artinya minal fuqara, di kalangan orang fakir dan miskin. Maka fi nasil amr, pada saat itu juga dia mendapatkan udzur lain di samping tidak sengaja dan anaknya memang berhak menerima zakat. Walihadza law dafa'a sadaqatahu ila man yadhunnuhu faqiran wa kana ghaniyan fi nafsil amr adza'ahu 'ala sahih. Oleh karena itu, diambil dari kaidah ini, kalau seorang memberikan sedekah kepada satu orang miskin, ternyata orang miskin itu dikira miskin padahal kaya. Bagaimana? Sah atau tidak sah? Sah. Sama seperti tadi, yang dia kira akan jatuh bukan pada anaknya, ternyata jatuh pada anaknya. Kata Rasulullah, laka manawait. Artinya sah, sedekahmu tetap sah. Demikian pula, dari situ diambil kesimpulan, bahwa kalau ada seseorang yang niatkan sedekah untuk seorang yang dikira fuqara, diberikan padanya. Ternyata dia orang kaya. Maka kata Ibnu Rajab, ajza'ahu mujzi. Yani sah, mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah walaupun salah alamat. Seperti orang-orang yang datang meminta-minta, Pak, paring Pak, Bu, paring Bu. Dalam keadaan itu profesi. Dia punya rumah, mentereng, punya kekayaan dan sebagainya. Cuma karena memang rendah orang ini, sehingga profesinya meminta-minta. Keliling minta-minta tiap hari, mendapatkan sekian 100.000, 200.000, 300.000 sehari. Kali sebulan berapa? Ngalahkan pegawai-pegawai kantor. Sehingga kaya dia. Orang yang ikhlas melihat ada fuqara wal masakin kan berpura-pura miskin. Pak, paring Pak, kasihan, copang samping pakaiannya. Oh iya, ini diberi sedekah, diberi baju, diberi makanan, beras sekarung. Kasihan, barangkali dia kelaparan di rumahnya. Ternyata setelah dia pergi senyum-senyum, saya mendapatkan banyak dari orang baik tadi. Temennya ngasih tahu, kamu salah alamat kasih pada dia itu kaya. Masa? Saya nggak tahu. Bagaimana hukumnya di sisi Allah? Laka manawait. Untukmu apa yang kamu niatkan. Liannahu innama dafa'a ila man ya'taqid istiqaqahu. Karena dia memberikan pada orang yang dia yakini orang itu berhak menerima zakat. Wal faqr amrun khafi. Sedangkan kemiskinan, kefakiran itu perkara yang samar, yang kadang-kadang tidak terlihat. La yakadu yattali' ala haqiqatihi. Hampir-hampir tidak bisa dilihat hakikatnya. Orang ini kaya atau miskin. Ada orang yang miskin tetapi orang itu mulia. Yani tidak meminta-minta. Al-mahrum disebutnya dalam Al-Quran. Lis-sa'ili wal mahrum.
Sedekah itu jangan kepada sa'il saja. Kepada sa'il dan juga kepada mahrum. Sa'il yang meminta-minta, mahrum itu orang yang miskin tapi tidak mau minta. Tidak pernah mau minta di rumahnya. Kamu bagaimana keadaannya? Cukup, alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Allah masih beri kecukupan pada saya. Padahal dia kecukupnya itu artinya makan sepiring gak bisa nambah. Dia katakan cukup. Dalam keadaan lauknya adalah garam saja. Cukup, alhamdulillah. Ini juga fakir. Yang berhak untuk diberi zakat, diberi sedekah, diberi bantuan. Dan ada yang sebaliknya. Kaya tapi tidak pernah merasa kaya. Sehingga selalu menjadi sa'il. Selalu yatakaffafunan nas. Meminta-minta pada manusia. Membekakan telapak tangan. Selalu mengatakan, Pak paring, Pak Bu paring Bu. Pak minta, Pak Bu minta Bu. Na'udzubillah. Ini adalah perbuatan rendah. Meminta-minta. Tetapi kalau ternyata dia itu memang miskin meminta-minta, juga harus diberi. Artinya jangan mengatakan kasih yang tidak minta, yang minta jangan dikasih. Itu keliru. Apalagi kalau sampai mengancam-ancam. Mengancam-ancam bahwa kamu berarti kalau ngasih orang yang minta-minta berarti kamu memasukkan dia ke dalam neraka atau memberikan api neraka ke perut mereka. Loh, saya baik memberikan uang kepada peminta-minta, kok dikatakan saya memberikan api neraka kepada orang itu? Iya. Dari mana taklilnya? Ternyata si orang ini yang belaga alim ini, bukankah ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, hadisnya benar, tapi tafsirannya yang ngawur. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ketika bertikai kepadaku dua orang, kemudian yang satu ahli berbicara, yang satu tidak pandai berbicara, akhirnya aku membenarkan yang pandai berbicara karena dia memberikan ucapan-ucapannya meyakinkan, maka aku berikan haknya kepadanya, dan ternyata dia adalah bukan orang yang berhak, maka berarti masuk ke dalam perutnya api neraka. Ini artinya kalau ada orang yang bertikai rebutan hak, tetapi yang pandai berbicara justru orang yang sesungguhnya tidak berhak, dan Rasulullah sebagai manusia mengira orang ini benar, maka engkau benar, harta itu milik dia karena pandainya bersilat lidah. Barang siapa yang ternyata aku benarkan dia karena ucapannya yang pandai, padahal dia sesungguhnya tidak berhak, maka seakan-akan aku berikan kepadanya api neraka. Ternyata diseret kepada masalah memberikan uang 100 rupiah kepada peminta-minta, dikatakan kamu memberikan api neraka karena dia tidak berhak. Jangan sembarangan istimbatul hadis. Jangan sembarangan menyimpulkan satu hadis. Hadis tadi adalah masalahnya kalau pertikaian di pengadilan misalnya. Satu orang merasa ini hak saya, yang lain mengatakan hak saya. Apakah pembagian waris ataupun pembagian harta, kerjasama, syirkah dan sebagainya, terjadi pertikaian. Kemudian di pengadilan yang satu pandai bersilat lidah. Begini Pak Hakim, begini Pak Hakim. Yang satu, ya pokoknya saya tahunya begitu, nggak ngerti, saya nggak bisa nyampaikan apa-apa. Ada saksi, saya tidak punya saksi apa-apa. Allah saksinya cukup. Akhirnya kalah di pengadilan. Inilah yang nanti si pemenang yang padahal tidak berhak akan mendapatkan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala, justru mendapatkan azab. Itu istimbatnya. Adapun orang yang meminta-minta, dikira miskin dia berikan. Kemudian ternyata salah. Apakah sama dengan yang tadi? Beda. Hukumnya adalah seperti hadis ini. Laka ma nawait. Bagimu apa yang kau niatkan. Bagi dia tergantung. Dia berdusta atau tidak berdusta. Kalau dia dalam keadaan berdusta, maka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberi, salah atau tidak salah? Ya tidak salah. Orang memberi kok salah. Memberikan pada fuqara wal masakin. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah. Liman? Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk yang minta dan untuk yang tidak minta. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti innamal a'malu binniyat, kembalinya kepada niatnya. Kalau dia niatnya sedekah, kenapa kau dituduh memasukkan orang ke dalam neraka, dituduh memberikan api neraka dan seterusnya?
Wa amma at-taharah fal khilafu fi ishtiratin niyyah laha masyhur. Sekarang taharah. Taharah itu seperti berwudu. Apakah ada niat atau tidak ada niat? Apakah perlu niat atau tidak perlu niat? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Kenapa terjadi ikhtilaf? Kembalinya titik perselisihan di kalangan para ulama adalah yarji' ila anna at-taharah lis-salati hal hiya ibadatun mustaqillah am hiya syartun min syurutis salah. Titik ikhtilafnya adalah pada masalah apakah taharah ini merupakan ibadah tersendiri atau ibadah yang merupakan syarat dari syarat-syarat salat. Berarti bergabung bersama salat. Kalau termasuk syarat-syarat salat, ya tidak perlu niat. Cukup niat salat. Saya mau salat, wudu dan masuk. Niat wudu apa niat salat? Ya niat salat. Tapi karena wudu itu syaratnya, maka dia berwudu. Kalau dianggap wudu itu sebagai syarat sah salat dalam keadaan berarti satu kesatuan dengan salat. Berarti sama dengan membersihkan najis. Kalau mau salat, memakai pakaian yang menutup aurat. Kalau mau salat, perlu niat nggak? Nggak perlu. Saya mau salat, ya otomatis. Kalau kamu mau salat, harus bersih dari najis, harus memakai pakaian yang menutup aurat. Terus rukunya pakai niat. Niat saya mau ruku. Samiallahu liman hamidah. Niat saya mau i'tidal. Sujud saya niat mau sujud. Begitu. Atau tidak? Atau tidak perlu? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena itu adalah bagian dari salat. Maka ketika kita menyatakan dalam hati kita, saya mau salat, saya berniat untuk salat yang wajib, maka cukup. Semua yang bergandengan dengan salat tadi sudah termasuk dalam niat itu. Tidak perlu niat parsial. Nah sekarang wudu. Apakah wudu itu termasuk bagian dari salat atau terpisah ibadah sendiri? Ini yang menjadi sebab perselisihan para ulama. Para ulama yang menganggap bahwa wudu dan taharah adalah satu kesatuan dengan salat, merupakan syarat salat, maka tidak perlu niat khusus. Tetapi yang menyatakan bahwa berwudu adalah ibadatun mustaqillah, ibadah tersendiri, ibadah yang terpisah dari salat, maka berarti dia perlu niat khusus. Faman lam yashtarit laha niyyah ja'alaha kasairi syurutus salah. Barang siapa yang menganggapnya bahwa taharah itu bukan syarat, lam yashtarit laha niyyah, para ulama yang menganggap bahwa niat itu tidak perlu pada wudu karena menganggap wudu sebagai syurutus salah. Wa man ishtarat laha an-niyyah, sedangkan para ulama yang mengatakan harus pakai niat khusus berwudu karena mereka menganggapnya ibadatun mustaqillah, ibadah tersendiri. Fa idza kanat ibadah fi nafsiha lam tasih biduni niyyah. Kalau berwudu itu merupakan ibadah tersendiri, maka tidak sah tanpa niat. Kamu kepanasan, kemudian cuci muka, cuci tangan, rambutnya dibasahin, kemudian cuci kaki. Seperti wudu kan? Kamu tadi niat wudu? Bukan, saya kepanasan betul. Kamu sudah wudu belum? Mau sholat? Ya sudah, sekalian aja yang tadi. Ya, bagaimana? Tadi saya niatkan untuk sholat, untuk wudu. Kalau itu adalah ibadah mustaqillah menurut sebagian para ulama, itu ibadah tersendiri, maka tidak sah tanpa niat. Kamu berarti belum wudu, wudu lagi. Tadi bukan wudu. Tadi hanya sekedar kamu membasahi mukamu karena panas, membasahi tanganmu dan membasahi rambutmu hanya karena kepanasan. Sekarang niatkan untuk taharah dan kemudian salat. Mereka yang berpendapat seperti ini, bahwa wudu itu merupakan ibadah tersendiri, karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan fadilah wudu, keutamaan wudu. Bi annal wudu'a yukaffiru dzunub wal khataaya, bahwa berwudu akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa anna man tawadda'a kama amar kana kaffaratun lidzunubihi. Barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan oleh Nabi,
yani bil isbagh, asbaghal wudu, menyempurnakan wudunya, maka kafaratun lidunubih, maka menjadi penebus, penghapus dosa-dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari hadis Utsman bin Affan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain-lainnya. Ini yang dipakai oleh sebagian ulama tadi yang menyatakan bahwa wudu itu ibadah tersendiri karena disebutkan pahalanya, nilainya, fadilahnya tersendiri. Wa hadha yadullu ala anna al-wudu' al-ma'mur bihi fil Qur'an ibadatun mustaqillah. Ini berarti bahwasanya wudu yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq ila akhir al-ayah. Jika kalian mau salat maka berwudulah, cucilah wajah-wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, sampai akhir ayat. Diperintahkan oleh Allah, itu berarti ibadatun mustaqillah binafsiha, ibadah tersendiri. Haitsu rattaba alaihi takfirud dzunub, di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ibadah tersebut bisa menghapuskan dosa. Maka barang siapa yang merasa dia berdosa, kemudian cepat-cepat dia berwudu, maka terhapus dosanya dengan wudu tersebut. Wal wudu'ul khali' 'anil niyyah la yukaffiru syai'an. Adapun wudu tanpa niat, enggak memiliki niat sama sekali, maka tidak menghapuskan dosa apapun bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wala yakunu ma'muran bihi, maka berarti wudu yang tanpa niat tidak diperintahkan. Wala tasihhu bihi shalah, dan tidak bisa salat dengan wudu yang seperti itu, wudu yang tanpa niat. Baik, contoh yang lebih mudah barangkali mandi. Mandi juga taharah toh. Mandi adalah taharah. Barang siapa yang mandi janabah, maka dia sudah sah untuk salat, sudah tahir dalam keadaan suci dan bisa dia mengerjakan salat. Nah sekarang kalau ada seseorang yang dalam keadaan junub berjalan, kemudian tiba-tiba kehujanan, basah dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, wah sekalian saja saya gosok tangan saya sampai ke rumah, sudah betul-betul mandi. Dia tinggal handukan, kemudian dia salat. Sah atau tidak sah salatnya? Dia sudah tahir atau belum tahir? Jawabannya kembali pada niat. Waktu kamu tadi di jalan kehujanan, punya niat atau tidak punya niat? Kalau tidak punya niat, maka tidak sah, kamu harus mandi lagi. Kamu masih dalam keadaan janabah, kamu masih junub. Kalau dalam keadaan niat, alhamdulillah hujan, maka saya niatkan untuk janabah. Seperti kejadian di zaman Rasulullah SAW pada perang Badar. Yani ketika mereka dalam keadaan berperang, mereka tertidur, subhanallah. Allah berikan dalam jeda-jeda perangnya, Allah berikan sesuatu yang tidak diberikan pada orang musyrikin. Orang-orang kufar dalam perang itu tegang, gak bisa tidur. Sedangkan para sahabat ketika jeda-jeda perangnya, mereka istirahat, tidur nyenyak. Bahkan sebagian mereka junub, bermimpi. Akhirnya yang bermimpi ini gelisah. Jihad itu kan ibadah, sedangkan saya dalam keadaan tidak suci. Bagaimana ini? Gelisah. Dan Allah Maha tahu kegelisahan mereka. Allah turunkan hujan untuk mereka. Ketika hujan mereka gembira, alhamdulillah aku niatkan ini sebagai janabahnya. Maka dalam keadaan dia dalam perang, dia mandi junub dengan air hujan. Punya niat. Apakah hilang janabahnya? Apakah sah mandinya? Sah. Dan apakah setelah itu jadi tahir? Naam. Bahkan Allah yang mengatakan liyutahhirukum bih, agar mensucikan kalian dengannya, dengan air itu, dengan air hujan tadi. Ikhwan fillah azakumullah. Berarti kembalinya adalah kepada niat. Kalau itu merupakan ibadah tersendiri. Walihada lam yarid fi syai'in min baqiyati syara'itis salati ka izalatin najasa wa sitril aurah ma warada fil wudu'i minat thawab. Karena dibedakan wudu dari syarat-syarat sah salat, berarti kelihatannya di sini kecenderungannya mana yang dirajihkan? Bahwa
wudu merupakan syarat salat, satu kesatuan dengan salat, atau terpisah, tersendiri dari salat? Kelihatannya di sini disebutkan bahwa wudu adalah tersendiri dari salat. Membawakan dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan keterangan pahalanya dan fadilahnya. Fadilahnya wudu. Barang siapa yang wudu akan terhapus dosanya. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan dari Allah demikian dan demikian. Ini dalil yang membedakan wudu dari syarat-syarat yang lainnya. Taib, syarat salat harus sitrul aurah. Apakah ada hadis khusus? Hadis khusus tentang masalah sitrul aurah, menutup aurat itu akan mendapatkan, menghapuskan dosa dan sebagainya. Tidak ada. Kemudian yang berikutnya lagi, syarat salat apa lagi? Disebutkan misalnya bersih dari najis. Barang siapa yang bersih dari najis, ada, tidak ada. Tapi wudu ada. Barang siapa yang berwudu dengan asbagh, dengan sempurna, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan di sini, maka pada sisa syarat-syarat salat lainnya seperti izalatun najasah, membersihkan najis, wasitrul aurah, menutup aurat, tidak diriwayatkan riwayat-riwayat fadilahnya seperti fadilah wudu dari pahala-pahalanya. Aib walau syaraka bainan niyatil wudu wa bainan niyatit tabarrud. Sekarang kalau niatnya dibarengkan, boleh atau tidak boleh? Atau apa nilainya? Saya mau berwudu sekalian untuk menyegarkan badan. Ini panas sekali. Saya ingin menyegarkan badan. Wudu berwudu dia. Pengen menyegarkan badan. Wudu Bagaimana? Berarti wudu atau menyegarkan badan? Dua-duanya sekaligus. Berwudu dan ingin menyegarkan badannya. Dan perlu diketahui bahwa menyegarkan badan di siang hari bulan Ramadan, membasahi rambutnya supaya segar, itu dalam keadaan tidak makruh, bahkan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menghadapi panas yang terik, beliau membasahi rambutnya. Jadi jangan kita kemudian menyusahkan orang yang berpuasa. Oh, ini tidak boleh. Tidur makruh, membasahi rambut makruh, mandi makruh. Pokoknya semua yang enak-enak makruh. Belum tentu. Yang enak berarti makruh. Kadang-kadang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika panas membasahi rambutnya. Ikhwan fillah azakumullah. Maka kalau ada orang yang berwudu dengan niat pula di samping untuk berwudu, niat taharah, juga sekalian niat tabarrud atau izalatun najasah, membersihkan najis, awil wasakh, atau membersihkan kotoran yang ada pada dirinya, ajza'ahu, maka tetap wudunya sah. Dan ini disebutkan secara nas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, sah tetap. Karena diiringkan niat wudu sebagai taharah dengan niat untuk menyegarkan dan sebagainya. Ini niat-niat yang mubah, bukan niat-niat yang haram. Wa hadza qaulu aktsari ashabi Ahmad. Ini ucapan yang tegas nas dari Imam Syafi'i dan juga ucapan sebagian para ulama dari mazhab Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad. Lianna hadzal qasd laysa bimuharramin wala makruh. Karena tujuan-tujuan tadi tidak haram, bahkan tidak pula makruh. Membasahi rambut, menyegarkan badan, ingin dalam keadaan dia itu bersih, kotor wudu lagi. Padahal dia tidak batal wudunya. Bukankah kotor belum tentu batal? Yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari dua jalan, qubul dan dubur. Apakah yang keluar itu adalah dalam bentuk kotoran atau angin ataupun yang lain? Bahkan dibahas oleh para ulama, para fuqaha, dud sekalipun, yang keluarnya cacing sekalipun membatalkan, atau batu sekalipun. Dalam kitab-kitab fikih dibahas, yang keluarnya batu ataupun cacing maka tetap membatalkan wudu. Dan subhanallah memang ada yang keluar cacing ataupun keluar batu karena penyakit. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau tidak keluar dari dua jalan itu, tetapi tangannya belepotan dengan darah habis nyembelih hewan, batal gak wudunya? Wudunya tidak batal. Bersihkan saja najisnya, atau bersihkan saja kotorannya, kotoran ataupun najis. Tidak mesti yang kotor itu najis kan. Kalau dia kemudian berwudu lagi,
saya wudu lagi supaya bersih tangan saya. Niatnya berwudu untuk selain taharah adalah untuk membersihkan tangannya dari kotoran-kotoran. Juga tidak merusak. Dikatakan ajza'ahu, sah wudunya. Walihada law qasada ma'a raf'il hadathi ta'limul wudu. Demikian pula kalau dalam keadaan di samping dia ingin menraf'il hadas, menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dengan wudu, juga punya niat ngajari orang. Boleh apa enggak boleh? Sama hukumnya seperti tadi. Karena ngajari orang itu adalah mubah. Bahkan bukan hanya mubah, tapi mendapatkan pahala. Seperti diriwayatkan, wallahu a'lam biriwayatihi, diriwayatkan ada dua anak Hasan dan Husain ibna Ali radhiyallahu taala anhuma. Ketika berwudu, melihat ada seorang tua wudunya ngawur. Maka dia berkata pada bapak orang tua tadi, "Ya Syekh, kami bertikai mana di antara kami yang lebih bagus wudunya? Coba engkau jadi penilainya. Kami akan berwudu siapa yang lebih bagus di antara kami berdua." Maka Syekh tadi berdiri, melihat dua anak tadi berwudu. Masing-masing wudunya bagus-bagus. Sampai orang tua itu merasa, oh, jangan-jangan anak duanya mengajari saya berwudu. Memang begitu. Niatnya anak tadi dengan sopan mengajari orang yang lebih tua dengan cara seperti itu. Coba nilai kami siapa yang lebih bagus di antara kami berdua. Berarti ada niat lain di samping wudu mengajari orang. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Bahkan ada riwayatnya an Humran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Maula Utsman ini dalam keadaan mengajarkan wudu, dia berwudu, praktek. Setelah praktek selesai, mengatakan ra'aitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Utsman ibn Affan berwudu seperti wuduku ini. Dan Utsman menyatakan bahwa dia melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini dan menyatakan barang siapa berwudu seperti wuduku ini kemudian salat 2 rakaat maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Berarti ngajari atau bukan ngajari? Dengan praktek berwudu dan ngajari. Ini khonifidina azakumullah, tidak merusak niat wudunya dan wudunya tetap sah. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahyanan bi shalah ta'limuha lin-nas. Yaqsid ahyanan bi shalah ta'limuha lin-nas. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam salat ibadah yang paling tinggi atau ibadah yang dikatakan sebagai tonggak rukunun min arkanil Islam. Ternyata Rasulullah mengerjakannya sekalian untuk mengajari. Salatnya di mimbar supaya terlihat dari belakang. Naik ke atas mimbar dan salat di atas mimbar. Ketika mau sujud turun ke bawah. Tapi ketika sudah berdiri lagi naik lagi ke mimbar. Ikhwan fillah azakumullah. Berarti yuqsad ahyanan bis salati ta'limah atau ta'limuha lin-nas. Berarti dituju dalam salat itu di samping ibadah kepada Allah juga ngajari manusia. Demikian pula haji. Ketika Rasulullah SAW haji, Rasulullah SAW sengaja dalam keadaan berada di atas kendaraannya. Kata para ulama, di antara hikmahnya adalah supaya dilihat oleh seluruhnya. Bukankah ketika orang haji itu banyak, mereka berdesak-desakan, semuanya ingin dekat dengan Rasulullah, semuanya ingin lihat bagaimana Rasulullah haji. Maka Rasulullah menyengaja berada di atas untanya, tawafnya demikian. Dan ketika menyentuh Ka'bahnya dengan tongkatnya yang mahniyah. Ini semua untuk mengajari mereka bagaimana tawaf, bagaimana sa'i dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah, setelah Rasulullah memperlihatkan bagaimana salat, bagaimana haji, kemudian Rasulullah mengajarkan pada mereka, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lihatlah atau salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Maka Rasulullah memperlihatkan salatnya untuk mereka. Demikian pula haji. Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum."
Ambillah dariku manasik haji kalian. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim tentang khudhu anni manasikakum. Ikhwan fillah azakumullah. Maka di sini kalau diiringi dengan niat-niat mubah yang seperti itu, maka niat asalnya untuk ibadah kepada Allah tidak rusak. Niat asalnya untuk beribadah kepada Allah tidak rusak. Bagaimana dengan sedekah? Ini yang sering kali dibahas. Kalau ada orang yang menyatakan, saya di depan umum ini, saya menyumbang 50 juta rupiah. Orang yang hadir kaget semua, 50 juta rupiah. Berarti riya itu. Apakah pasti riya atau belum tentu? Belum tentu riya. Masih tergantung keadaan hatinya. Hati-hati. Bisa jadi riya, bisa jadi pula dia mengajari. Ini tidak ada yang mulai. Ayo siapa yang mau nyumbang? Diam semua. Wah ini harus dimulai. Saya. Sekian. Dengan niat ikhlas karena Allah. Dan niat yang kedua adalah supaya memberi semangat mereka untuk ikut nyumbang. Kalau seperti itu keadaannya, malah bukan riya, justru sebaliknya. Mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kapan diucapkan oleh Rasulullah? Diucapkan oleh Rasulullah adalah ketika datang sebuah atau rombongan utusan. Yang utusan ini dari suku yang sangat terbelakang dan sangat miskin. Tidak berpakaian kecuali selembar kain menutup kemaluannya dan menyelempangkan senjatanya. Sudah, itu saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya untuk membantu mereka ini. Tiba-tiba datang seorang sahabat membawa bantuannya berupa makanan dan pakaian. Maka kemudian bersegera yang lain ikut semua. Makanannya menjadi gunung makanan dan pakaiannya menjadi gunung pakaian. Rasulullah tersenyum dan mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. La yanqus min ujurihim syai', dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Hati-hati dalam menuduh. Riya itu. Tiba-tiba saya membuatkan siar, wah pengen dipuji itu. Belum tentu. Bisa jadi justru sebaliknya. Dia mengajarkan ta'lim. Seperti sholatnya Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Seperti hajinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat. Seperti wuduknya Uthman. Dan wuduknya Maula Uthman ibn Affan. Mengajarkan kepada kaum muslimin. Dan itu mendapatkan pahala ibadahnya. Dan sekaligus pahala mengajarinya. Maka ikhwan fillah azakumullah. Jangan kita terbawa seperti akhlaknya munafik. Apa akhlaknya munafik? Akhlaknya munafik itu kalau melihat para sahabat menyumbang sedikit. Kok segitu? Allah gak butuh dengan uang yang sekian. Sedikit banget. Ketika ada yang nyumbang banyak. Riya itu. Ingin dipuji itu. Pamer. Subhanallah. Yang sedikit dicela, yang banyak juga dicela. Ini munafik. Karena memang tidak suka. Pada dasarnya adalah di dalam hatinya kandung kebencian yang sangat kepada para sahabat. Sehingga tidak suka. Yang nyumbang sedikit dicela, mau nyumbang banyak pun dicela. Demikian keadaan seluruh munafikin sampai hari ini. Melihat orang-orang yang baik. Melihat orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Melihat orang-orang yang beriman. Gak suka, jengkel. Kalau mereka rajin menghidupkan sunnah, riya itu ingin dipuji. Kalau mereka gak mampu, mana katanya ahli sunnah, kok gak ngerjakan? Subhanallah. Selalu dicela. Nggak mampu dicela, ngerjakan juga dicela. Ini khonifidina azakumullah akhlaknya munafiqin. Karena memang mereka memiliki ad-duq dalam hatinya. Hasad. Kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Yang semirip dengan ini adalah al-yamin. Al-aiman. Sumpah-sumpah. Mimma tadkhulun niyyah fihi min abwabil ilm masailul iman. Di antara yang berkaitan dengan masalah niat juga adalah masalah sumpah. Fallaghul yamini la kaffaratu lah. Orang yang bersumpah kalau tidak diniatkan dengan hatinya,
keluar dari mulutnya begitu saja tanpa ada niat, maka nilainya pun tidak seperti sumpah. Sebab ada, khususnya di kalangan Arab, itu mereka biasa mengucapkan wallah. Ditanya tanpa diminta sumpah, benar kamu ikut? Na'am wallah. Mesti diiringi dengan kalimat wallah. Demikian pula kalau menolak, kamu enggak kerjakan? La wallah. Tidak demi Allah. Mesti kalimat wallah itu ikut. La wallah, na'am wallah, i wallah. Selalu kalimat wallahnya ikut. Apakah itu sumpah? Tergantung bagaimana niatnya. Kamu berangkat wallah. Atau kalimat yang seperti itu. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab, termasuk yang dibahas. Apakah punya niat atau tidak punya niat? Adapun sumpah-sumpah yang biasa keluar di lisan, min ghairi qasdin, tanpa ada tujuan di dalam hati, seperti ucapan-ucapan mereka, la wallah, bala wallah, fi athna'il kalam, dalam pembicaraan, maka ini seperti yang ucapan atau seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menuntut kalian dalam sumpah-sumpah kalian yang laghu. Sumpah yang laghu adalah sumpah yang tidak diniatkan dalam hati, yang tidak sungguh-sungguh. Hanya sekedar kalimat wallah, wallah, wallah keluar begitu saja tanpa ada niat. Maka ini dikatakan al-laghu fi aiman. Al-laghu fi aiman, kata Allah, la yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aimanikum. Allah tidak menuntut kalian dalam sumpah-sumpah yang tidak serius. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah akan menuntut sumpah-sumpah yang memang bima kasabat qulubukum, yang memang diniatkan oleh hatimu, sungguh-sungguh dari hati dan meniatkan sebagai sumpah, baru itu ada hukumnya. Harus ditepati. Kalau tidak ditepati harus bayar kafarah. Kafarahnya begini. Ya. Ada hukumnya dan ada aturannya. Demikian. Kadzalika yarji' fil aimani ila niyatil halif. Akan dibahas besok. Insyaallah biidznillah taala. Niat sumpah tadi itu pun berkait dengan masalah lain. Di samping menentukan sumpahnya laghun atau serius. Serius atau tidak serius. Apa ukurannya? An-niyah. Ketika orang tadi mengatakan la wallah, la wallah. Ini yang tidak serius. Tapi ketika mengatakan saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya demikian. Wallahi, tallah. Maka ini serius. Dia niatkan dalam hati sebagai sumpah. Betul kamu sumpah. Saya sumpah dengan nama Allah. Begitu tidak dituruti atau tidak ditepati, maka ada tuntutannya di sisi Allah dan juga di dunia. Di dunia dia harus menebusnya dengan puasa, dan dia harus menebusnya dengan sekian pilihan, dan di akhirat dia juga dilihat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa tidak menepatinya padahal sudah membawa nama Allah. Di samping itu, sumpah pun bisa berbeda-beda maknanya. Walaupun serius. Saya serius bersumpah. Wallahi, saya tidak akan keluar dari tempat saya. Besoknya dia keluar rumah. Bagaimana? Ketika ditegur, kamu katanya bersumpah tidak keluar. Lah saya tidak menyebutkan keluar rumah kok. Demi Allah saya tidak keluar dari tempat saya. Tempat saya itu arti kota saya ini. Bagaimana? Ala niyatil lafaz. Tergantung niatnya orang yang melafadzkan. Niat lagi akhirnya. Jadi serius dengan tidak seriusnya kembali pada niat. Ketika yang serius, apa maknanya? Apa maksudnya? Juga kembalinya pada niat. Sehingga ada kaidah para ulama, al-lafzu ala niyatil lafaz. Lafaz itu tergantung niat yang melafadzkannya. Saya maksudnya bukan itu, saya maksudnya ini. Tetapi nanti akan dibahas secara rinci insyaallah pada kajian yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.